Saat dunia masih terlelap dalam selimut dinginnya, langkah ini justru bersiap menjauh dari zona nyaman. Tas ransel sudah terisi, tapi ada satu hal yang tak boleh tertinggal. Doa dan secangkir keberanian meninggalkan rumah bukan berarti lari, melainkan mencari jawaban atas sunyi yang selama ini kupertanyakan. Oke. Bagi orang yang dulunya sering olahraga dan sekarang jarang berolahraga, malah lebih akrab dengan kasur daripada jalur lari. Ide untuk mendaki gunung sebenarnya terdengar seperti cari penyakit. Namun, rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Dengan modal nekat, persiapan fisik seadanya, dan peralatan yang dipinjam dari teman sama sewaan, saya memutuskan untuk ikut dalam pendakian pertama saya dengan teman dekat saya. Selama di mobil, musik selalu diputar, tawa memenuhi kabin. Sampai akhirnya kita sadar kalau papan penunjuk arah sudah berganti dengan jalan setapak yang asing. Kami tersesat beberapa kilometer sebelum titik start pendakian base camp. Namun di dalam mobil ini tidak ada yang panik. Tersesat di jalan justru memberi kami waktu lebih lama untuk mengobrol, menertawakan teman yang salah baca peta, dan menyadari bahwa petualangan tidak baru dimulai saat kaki menginjak jalur pendakian. Ia sudah dimulai sejak roda mobil pertama kali berputar. Setelah berjam-jam dihajar perjalanan jauh, cepat nyasar entah kemana, dan mabuk darat gara-gara jalanan berkelok-kelok, akhirnya roda mobil berhenti juga. Selamat datang di base camp. Pegangan dulu bos. Sesudah sampai dan kami melakukan untuk segera beres-beres barang yang kami bawa agar bersiap lebih cepat, biar kita cepat selesai untuk istirahat. Dikarenakan perjalanannya lumayan jauh, kita butuh istirahat yang sangat cukup untuk menyambut matahari pagi perjalanan besok dan seterusnya, yang saya tidak tahu akan semelelahkan apa selama proses mendaki di sana. Terbangun oleh simfoni burung di sangkar dan pelukan udara yang cukup hangat tidak dingin di base camp, usai raga dibasuh kesegaran air gunung dan perut diisi kehangatan sarapan prasmanan dengan Portugal porsi tukang kali, saya udah siap untuk tempur hari ini. Kini saatnya berbenah, menata rapat isi carrier, mengecangkan tali-tali asa, dan bersiap menyapa jalur pendakian. Usai pena menari di lembar registrasi, sebaris nama kami kini resmi bertamu pada alam, bukan untuk menantang alam, melainkan izin bertamu dengan penuh kerendahan hati, sebuah tanda bahwa petualangan ini resmi dimulai. Tinta registrasi belum sepenuhnya kering, namun tubuh sudah bersiap di atas truk yang menderu. Meninggalkan kepastian di base camp, bersiap dihantam jalanan terjal demi menyapa pintu rimba di ujung sana. Roda-roda besi berputar memeluk jalanan tanah yang terjal, merayap di antara tebing curam dan jurang yang menganga sunyi. Setiap belokan tajam adalah sebuah kejutan yang melemparkan tubuh kami ke kanan dan ke kiri. Disinilah rasa itu bercampur aduk tanpa sekat. Ada jerit ketakutan yang tertahan setiap kali ban truk slip di atas batu. Namun sedetik kemudian, jeritan itu pecah menjadi tawa lepas yang menggema di sepanjang rimba. Kami menertawakan ketakutan kami sendiri. Di bawah langit yang kian dekat dan kujangan yang tak berkesudahan, truk ini tidak hanya membawa raga kami menuju pintu rimba, melainkan sedang menguji seberapa erat kami saling berpegangan. Di pintu rimba, kami menitipkan penat sejenak, beratap warung sederhana, ditemani renyah gorengan dan hangat obrolan. Kami mengisi ruang rindu sebelum menjelajahi belantara yang sesungguhnya. Di pintu rimba yang sunyi, kami menundukkan kepala dan melangitkan doa, meminta restu pada sang pemilik semesta sebelum raga ini dihajar tanjakan tanpa ampun.
Atau hilang barang. Kepala tertunduk berdoa, kini tatapan lurus menembus rimba. Ciremai, kami datang mengetuk sunyimu. Bismillah, semoga beban keril ini tidak seberat beban hidup. Langkah masih ringan, senyum masih menggembang lebar. Di awal jalan ini, Ciremai terasa begitu ramah, memeluk kami dengan udara sejuknya sebelum nanti menguji seberapa tangguh raga ini. Sejak awal, semesta tak memberi kita bonus tanah yang rata. Tubuh dihantam lelah, dipaksa akrab dengan pegal yang merayap di pundak dan kaki. Meluruskan kaki yang penat, saling bertukar cerita dan tawa kecil. Ternyata obat terbaik dari perjalanan yang melelahkan adalah jeda yang dihabiskan dengan berbincang. Di tengah jalur yang menghajar raga tanpa ampun ini, langkah kami sempat tertegun. Kami bertemu sebuah keluarga kecil, langkah-langkah mungil sang anak, menantang tanjakan yang bahkan membuat orang dewasa gemetar. Keberanian mereka seperti tamparan lembut yang menggunakan ego kami yang kelelahan. Sumpah, bener kata lu. Fisik gak kuat. Yang penting apa? Yang penting mental. Menemukan rumah sementara di shelter ini, mengisi energi dengan makan siang dan obrolan ringan, membasuh diri dari beratnya jalur, lalu bersujud menyerahkan sisa langkah pada sang pemilik semesta. Karena mendaki bukan hanya tentang menaklukkan puncak, tapi juga tentang tahu kapan kita harus berhenti dan membasuhkan diri dan selalu senantiasa bersyukur. Di jalan yang terus menanjak tanpa jeda, lutut kami mulai gemetar, napas hampir habis meraba. Kami mengutuk batu, mencari-cari sela tanah yang rata, namun semesta tak menyisakan landai barang sedepa. Lalu di tengah payah yang kami keluhkan, seorang lelaki paruh baya melintas tenang tanpa beruan kata. Punggungnya memeluk gunungan berat, yang beratnya bukan main, sedang kakinya hanya beralaskan sendal, jepit yang usang yang tipis. Seketika sunyi merayap di dada kami. Ternyata tanjakan yang kami sebut siksaan adalah jalan setapak biasa bagi hidup yang ia perjuangkan. Ya isi nanjak dari pos 6 ke 7 nggak dikasih landai sama sekali. Ini full nanjak. Gua sebenarnya pengen bikin selama perjalanan tuh prosesnya kayak gimana, cuman sumpah ini cok gak kuat. Oke, kalau pakai HP kagok ya, semoga tahan lah, nggak ada hianati, nggak ada usaha hianati hasil. Sebenarnya di pos 6 ke 7 itu perjalanannya paling jauh berapa jam tapi 1 jam ya? Sejam ya. Daripada pos awal-awal, pos 7, pos 8 itu tergolong jauh lah, dan gak dikasih landai sama sekali. Aduh, benar-benar nanjak anjir, kayak pejatan pejat tebing. Masih ada nanjak lagi ya, tapi tetap semangat. Pos 7 Ciremai, di mana ambisi dan letih berpelukan erat. Sisa 1 langkah lagi menuju tempat berteduh, tapi di sini kami memilih berhenti sebentar.
bukan untuk mengalah, Satu pos lagi. tapi untuk merayakan setiap jengkal pendakian yang menguras tenaga dengan tawa lepas. Tapi biarlah sejenak, di pos yang menjadi saksi bisu ini, kami habiskan jatah lelah dengan tawa. Sebab besok perjalanan sesungguhnya, perjalanan menuju pintu langit baru akan bermula. Di sini di pos 7, letih adalah melodi dan persahabatan adalah puncaknya. Di pos 7 ke pos 8 cukup menarik karena capainya dibayar sama pemandangan yang cukup indah menurut gua. Lihat nih. Gua nggak tahu sih ini gunung apa aja nih yang kelihatan nih. Jadi gua baru pertama kali ngeliat pemandangan kayak gini. Samping Enderwis ya nggak sih? Di atas awan. Deh. Capek, cukup terbayarkan. Bagi kalau udah sampai puncak, gue makin penasaran. Oke, yuk, let's go. Ini makin kesini, bawa tas berat ini makin kebiasa. Jadi kayak ngerasa si tas udah nempel lah sama punggung gue. Jadi emang semua juga butuh ini sih, butuh adaptasi sama proses. Ternyata sekarang udah jam 5. Akhirnya dikasih landai, sebarangnya mulai kelihatan guys. Kita lagi sampai sabar. Cepet 20. Sedari tadi Cepet 20. kamera menyala, lelah pun reda. Sepanjang jalur terjal tadi, aku sibuk bercerita pada lensa, sebuah trik sederhana agar raga ini lupa pada letih yang mendera. Di antara tawa yang direkam dan napas yang terengah-engah, tanpa terasa langkah ini menuntun kami sampai juga di pos terakhir Cermai. Look at the fucking view. Look at the fucking view, bro. Goks. Ini pelari semua nih. Semoga aja Iban, telur tidak pecah. Tuntas sudah babak paling terjal hari ini. Pos terakhir menyambut kami dengan pelukan sunyi. Kami rehatkan raga yang nyaris patah, menatap langit yang mulai kehilangan cerah. Malam merayap cepat, tak memberi banyak waktu. Bersama sisa tenaga, kain-kain tenda kami bentakan